Shalom semuanya. Ya, selamat malam teman-teman. Gimana perasaannya hari ini dengan kegiatan-kegiatan hari ini? Seru nggak? Seru ya? Atau cuma main game aja yang seru ya? Enggak kan? Oke. Jadi kita akan memulai sesi terakhir kita di hari ini, yaitu sesi yang ketiga. Sesi ketiga ini kita akan workshop pelatihan SAP. Itu singkatan dari Situation Analysis and Improvement Planning. Nah, dalam pelatihan ini, teman-teman yang adalah orang kunci di dalam pelayanan akan diajari gimana sih caranya itu menganalisis kondisi di kampus gitu. Kalau biasanya kita selama ini tahunya itu cuma analisis kondisi itu mungkin dengan metode SWOT atau metode SMART ya teman-teman. Nah, tapi hari ini kita mau belajar gimana melihat dan menganalisis suatu kondisi dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, yang menariknya hari ini kita akan langsung praktik ya teman-teman oleh nanti abang kita yang akan menyampaikan. Tapi sebelum kita memulai sesi kita yang ketiga, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi. Kita akan bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi yang kita baru siap makan kayaknya pada ngantuk. Jadi aku mau mengundang teman-teman untuk balik berdiri. Dan saya juga mau mengundang Asima untuk ke depan. Dan juga satu lagi Johannes. Sorry kak. Ya, Asima dan Johannes boleh ke depan. Oke, satu di sebelah sini. Satu di sini ya. Satu aja. Oke, jadi Asima dan Jo ini akan menjadi tim peraga kita untuk lagu kita yang pertama. Jadi apapun yang mereka lakukan di depan, kita mengikuti mereka. Oke, kita akan menyanyikan lagu pujian kita, biarpun gunung-gunung beranjak. Tuhan adalah gembala yang baik. Mari kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin kita dalam mengerjakan segala hal yang Dia percayakan bagi kita. Mari kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan Sang Gembala yang akan menuntun kita ke air yang tenang, yang akan membawa kita ke padang rumput hijau. Mari kita nyatakan pujian kita kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Di akhir lagu kami mengundang Kak Apri untuk membawakan sesi ketiga. Tuhan adalah gembalaku.
takut bahaya sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi berdoa, kami menyerahkan waktu belajar kami dalam sesi malam ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan membantu kami untuk memahami, dan Tuhan juga kiranya memberikan kepada kami kerendahan hati untuk terus belajar, melihat, menganalisa, termasuk juga memikirkan hal-hal baru. Kami tahu di tengah-tengah pelayanan kami ada perencanaan yang sudah disusun, tapi kiranya apa yang belajar kami lakukan hari ini itu menolong kami untuk terus mengoreksi kembali, melihat kembali, menggumulkan kembali apa yang Tuhan mau bagi kami. Kami berdoa juga kiranya Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang sehat, tubuh yang fit di tengah-tengah padatnya kegiatan kami, tapi kami rindu Tuhan yang menolong kami semua, sehingga ketika pulang dari tempat ini ada hal baru yang terus Tuhan pakai untuk bisa bagi kami untuk bisa menggumulkan dan menemukan maksud Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, selamat malam teman-teman. Bukan saya yang akan membawakan ini. Nanti yang membawakan ini Kak Apri yang akan membawa topik ini dan menuntun kita. Hanya saja saya ingin kita duduk berkelompok sesuai dengan unit pelayanan masing-masing. Jadi karena tadi kita orangnya agak sedikit, ya kan, ada yang cuma 2, ada yang ini kami mencoba membuatnya ya. UKMKP tetap 8 orang. Ya. Pokoknya UKMKP silakan 1 UKMKP. Kemudian UP MIPA Unimed ada berapa orang? 4 sesuai ini. 4 silakan sendiri. Nanti UPFBS 4 juga. 5 ya? 4, oke. Nanti UPFT dan UPFIP gabung aja duduknya ya. Jadi UPFT dan UPFIP gabung, kemudian UPFE dan UPFIS juga gabung, UPFIK tetap 5 orang, 5 FIK. Oke, nanti kalian gabung sendiri ya. Silakan saja langsung ini. Kemudian nanti untuk teman-teman yang dari USU, UKM tetap 1 kelompok, FK dan F keperawatan 1 kelompok. Yang kemudian FKM dan Fakultas Psikologi 1 kelompok. Boleh FKM dan Fakultas Psikologi ya. 1 kelompok, nanti Theo gabung ke situ ya. Lalu berikutnya Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan itu 1 kelompok. Kemudian FISIP 1 kelompok, Fakultas Teknik 1 kelompok. Oke, silakan. FISIP cuma 2. Oh enggak jadi 5 loh yang dicatat. FISIP kemana yang dekatnya ya? Pelayanan FISIP kemana ya? Cuman 2 mereka.
Biar aja. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada ekonomi. Ekonomi FIB nggak ikut. Oke. UMI satu kelompok, UMA satu kelompok, UHN satu kelompok, Dharma Agung satu kelompok, Ankes satu kelompok, Polmed satu kelompok. Oke. Lalu nanti teman-teman dari persekutuan lorong, boleh sebentar ya. Teman-teman dari persekutuan lorong, KO Gloria, Filipi, KMKS satu kelompok, lalu persisten itu juga nanti satu kelompok. Oke ya. Silakan teman-teman pakai saja, ada tempat-tempat yang kosong di sini dipakai ke depan ini. Silakan boleh dipakai tempat ini. Sudah semua dapat? Kertas, spidol atau juga pulpen? Oke. Halo? Hai? Oke, selamat malam semuanya. Sudah kenyang? Enak makannya? Enak karena rasanya atau enak karena makan sama siapa? Enak karena makan sama siapa? Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang belum kenal, ada yang udah kenal ya. Saya Apri, nama lengkapnya Aprianti Sitio. Saya saat ini sudah bekerja. Saya bekerja di sebuah kampus swasta di Kota Medan. Saya sudah menikah. Sudah tahu ya siapa suaminya? Oh belum tahu? Oke, saya pikir dia terkenal, ternyata tidak. Enggak ya? Ya saya istri satu-satunya dari Bang Jupa Haloho. Kami punya 2 orang anak yang ikut di sini lah ya, berkeliaran dan bermain bersama dengan teman-teman. Baik, hari ini saya mau mencoba membagikan satu metodologi lah ya, salah satu metodologi yang bisa kita pakai untuk menganalisa situasi pelayanan kita saat ini. Walaupun memang pada prakteknya ini banyak digunakan di industri gitu ya. Bisa juga sih di layanan juga ada, layanan kesehatan juga ada, tapi juga banyak di industri. Jadi satu metodologi yang kita bisa menganalisa situasi dan juga improvement. Jadi sebenarnya metodologi ini lebih kepada improvement planning. Kira-kira apa sih yang mau kita improve dari kondisi pelayanan kita saat ini? Gitu. Oke, kita mulai ya. Saya coba menyederhanakan. Sebenarnya belajar ini nggak cukup cuman pertemuan kita cuma berapa jam? 1 jam ya. Tapi saya coba menyederhanakan dan teman-teman kita akan langsung praktekkan. Kita langsung praktekkan ya. Oke. Nah, metodologinya adalah the Mike methodology. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang belajar di kampus kali ya, atau sudah pernah dengar metodologi ini? Ada yang sudah pernah dengar? Belum ya?
Oh belum, oke. Anak industri ada di sini? Industri sudah? Sudah ya? Keren, berarti sudah bisa bantu dan sudah bisa mengaplikasikannya langsung. Oke, the Mike methodology. Nah, the Mike methodology itu apa sih gitu kan? Jadi the Mike methodology itu sebenarnya akronim. Jadi ini adalah sebuah metodologi improvement steps dari Six Sigma katanya. Jadi Six Sigma itu sebuah satu payung besarnya lah ya gitu. Dia itu untuk apa gitu? Untuk melihat proses yang sekarang ini, apalah kira-kira yang mau kita improve gitu. Apalah yang mau kita improve proses yang sekarang sedang berjalan. Nah mungkin di tengah-tengah pelayanan lah ya, nanti konteksnya di tengah-tengah pelayanan. Nah ada 5 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah proses define. Yang kedua measure, analyze, improve, dan control. Nah kita mulai steps of the make-nya. Jadi ini dia. Nah mulai dari define. Apa sih sebenarnya permasalahannya dan apa yang penting untuk kita perhatikan? Ini di proses define. What is important gitu ya. Nah, measure, how are we doing? So, gimana? Bagaimana standar dan kinerja kita sekarang dan apa target ke depannya? Nah, di proses analyze kita ngapain? Nah, apa sih yang jadi penyebab masalahnya dan pengaruhnya kemana? Kita akan coba analyze. Improve. Apa solusi perbaikan yang dipilih dan bagaimana implementasinya gitu kan, diimplementasikannya seperti apa. Nah di proses kontrol nanti kita akan lihat bagaimana sih hasil perbaikan, improve yang sudah kita putuskan itu bisa kita kontrol dan bisa berjalan terus menerus. Oke, ini stepsnya untuk proses the Mike methodology ini. Jadi ini prosesnya. Oke, nah kita langsung masuk aja ke proses define. Nah, define kita ngapain? Kita akan mendefinisikan harapan atau target dan masalah yang ada. Lalu menentukan ruang lingkup improvement yang diinginkan dan menentukan sumber daya yang diperlukan. Nah, define itu salah satu toolsnya. Jadi kan setiap steps itu ada tools yang kita pakai, ada alatnya. Nah, yang paling sederhana dan menurut saya mungkin bisa kita gunakan itu adalah tools project charter namanya ya. Nah ini dia stepsnya. Apa sih yang perlu kita define? Yang pertama kita harus mendefine needs-nya dulu. List needs, jadi list needs expectation from all stakeholders or process or target. Jadi kita harus list dulu nih, daftarkan apa sih kira-kira kebutuhannya, apa sih kira-kira masalahnya, apa kira-kira ekspektasi kita, gitu kan? Ekspektasi kita terhadap kalau konteksnya pelayanan, ekspektasi kita terhadap konteks pelayanan kita ini apa sih gitu di UP masing-masing. Mungkin kan ekspektasinya beda-beda ya, dari UP A, UP B gitu, beda-beda. Nah lalu setelah kita daftarkan semua masalah, semua kebutuhan, semua ekspektasi kita dari semua stakeholders ya. Kalau stakeholdersnya kita pelayanan apa aja? PMK ya, UP. Stakeholdersnya siapa aja? Maksudnya pemangku kepentingannya, kepentingan stakeholdersnya itu misalnya AKK, PKK, apa? Pengurus, ya koordinasi, baru alumni, betul. Siapa lagi? Pembina, ada lagi? Siapa lagi stakeholdersnya? Dosen agama itu masuk ke dalam pengaruh, dia memberi pengaruh ke UP kah dosen agama? Oh iya, kasih pengaruh. Oke, mungkin beberapa UP ada yang iya, ada yang tidak. Apalagi, nah jadi teman-teman yang tahu konteksnya di UP masing-masing, siapa sih stakeholders kita? Siapa yang ambil alih, bukan ambil alih, yang memberi pengaruh dan yang kita pengaruhi, kira-kira gitu ya. Nah, lalu setelah kita define needs-nya kita define prosesnya. Nah, kita define prosesnya. Jadi gimana cara kita define prosesnya? Nanti udah kita list, nanti akan kita praktekkan. Kita menghubungkan CTK dengan proses kerja dan indikator pencapaiannya. Apa itu CTK? Nanti kita akan bahas. Nah lalu define project-nya. Muncullah problem statement-nya.
apa sih kira-kira yang perlu kita improve? Kenapa kita harus improve itu? Apa masalahnya? Oke, next. Define needs ya. Nah, ini saya coba buat contoh-contohnya. Nah, sekarang mungkin teman-teman, hal yang pertama kita lakukan adalah ini. Coba buat tabel di dalam kertas kalian yang sudah dibagikan, tabelnya seperti ini. Oke, tapi jangan terlalu mepet ke kanan ya, karena nanti akan ada tabel-tabel tambahannya. Ya, agak ke sini kan. Nah, sekarang teman-teman, mari daftarkan apa kebutuhan kita, apa ekspektasi kita terhadap pelayanan ini. UP, saya coba kasih contoh, misal, saya kasih contoh ya, tapi nanti mungkin bisa dikontekskan di pelayanan masing-masing. Misalnya, adanya bank data secara online, misal ya. Lalu yang kedua, adanya rekap data yang valid mengenai kelompok kecil. Ketiga, AKK terlibat dalam pelayanan ibadah. Adanya notulen rapat yang jelas dan diketahui oleh semua tim. Nah ini mungkin menurut saya, nah coba kalian listkan apa saja itu. Mau itu ekspektasi, mau itu kebutuhan, mau itu harapan lah ya untuk UP kalian masing-masing. Oke, bisa? Oke, 5 menit atau kebanyakan. Coba buat dulu daftar kebutuhannya. Ekspektasi kita untuk pelayanan ini apa sih? Coba diskusikan. Atau mungkin di sini ada abang kakak alumninya ya, dari UP-nya masing-masing. Nah, mungkin bisa langsung kasih pendapat. Ada yang nggak paham? Boleh, atau mau ekspektasinya dulu aja boleh. Kolom yang daftar, tabel yang daftar kebutuhan dan ekspektasinya dulu aja. Iya, yang ini dulu. Coba dikerjakan dulu. Ya, nanti sisihkan ya untuk ke sampingnya lagi. Jangan pikirkan dulu detailnya atau apanya. Pokoknya cantumkan aja dulu apa yang kalian pikirkan, kalian harapkan untuk pelayanan ini. Gak usah terlalu detail. Misalkan aku mau pengurus 10, aku mau pengurus terlibat, AKK begini, alumni begini gitu. Daftarkan aja dulu. Atau mungkin UP yang baru gitu kan, pengen punya pengurus sekian atau apa. Jangan pikirkan dulu detailnya ya, tuliskan aja dulu apa harapan kalian untuk UP. Jangan jadi muncul konflik baru ya. Oke. Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Oke, waktunya habis. Oke, kita lanjut. Sudah? Ada yang dapat 10 ekspektasi? 9 ekspektasi. Siapa? 11? Lebih dari 10 ekspektasi ada? Oke, dari UP mana? UKMKP, wah berarti banyak PR-nya ya. Gini,
Oke, ya kita lanjut ya. Oke, bisa? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, apa step selanjutnya? Oke, step selanjutnya adalah kita mau coba deskripsikan, ya kan? Deskripsikan kira-kira ekspektasi kita tadi itu masuk ke bagian yang mana. Nah, oke, cukup? Ya sudah, berapapun ekspektasi kalian itu bisa jadi project gitu ya, improvement. Jadi kita cukupkan diskusi untuk ekspektasi. Nah, selanjutnya kita akan coba mendeskripsikan atau mengelompokkan quality issue yang manakah ekspektasi kita tadi. Ya, quality issue. Jadi gini, isu kita itu sebenarnya kualitasnya jatuh kemana ya? Nah, ada beberapa quality issues. Yang pertama berkaitan dengan accessibility. Apa itu? Apakah dia terkait dengan aspek kualitas untuk dapat mengakses kebutuhan atau sumber yang diharapkan? Akurasi, terkait dengan aspek kualitas akan ketepatan ukuran dari kebutuhan. Angka biasa akurasi. Availability, terkait dengan aspek kualitas, keberadaan atau kehadiran sesuatu pada saat dia dibutuhkan. Functionality, terkait dengan aspek kelengkapan fungsi tertentu yang dibutuhkan. Reputation, aspek kualitas kepercayaan atau dapat dipercaya. Reliability, itu terkait dengan aspek kualitas sesuatu tersebut apakah bisa diandalkan sebagaimana yang diharapkan. Timeliness, terkait dengan aspek kualitas ketepatan waktu. Responsibility, terkait dengan aspek kualitas kejelasan keberadaan orang yang bertugas melakukan pekerjaan. Punya gambaran? Punya ya, udah bisa ya. Tadi dari ekspektasi itu kira-kira quality issue yang mana sih? Gitu kan, misal ada ekspektasinya mungkin harapannya AKK datang tepat waktu saat kelompok kecil. Kalau itu masuk quality issues yang mana? Timeliness misalnya, ya kan? Oke, nah misal pengurus komisi pembinaan melakukan lebih sering mengunjungi kelompok-kelompok kecil dan menanyakan tentang kontinuitasnya. Itu masuk mana? Masuk mana? Apa? Ya, dia bisa functionality, bisa juga responsibility. Paham? Paham ya? Jadi dalam satu ekspektasi dia bisa dua quality issues. Bisa dua quality issues. Nah, sekarang balik ke sini. Teman-teman, mari deskripsikan daftar ekspektasi yang sudah kalian buat tadi, coba buat quality issues-nya yang mana. Sebenarnya dia mau ngarahkan kalian ke, maksudnya gini, harapan kalian itu sebenarnya dia itu masuk quality issues yang mana. Supaya apa? Supaya kalian tahu mendeskripsikan ini. Bisa aja kan, misal, kalau ini adanya bank data secara online. Tapi yang dia mau quality issues-kannya itu masalah timeliness dan accessibility. Apanya? Bank data itu dapat diakses bersama dan update. Nah, kalau misalkan ini belum ada, adanya bank data secara online. Kalau kalian ngarahkannya kemana? Dari quality issues yang ini. Bisa apa? Bisa ke accessibility, bisa juga ke misalkan ke functionality, misalkan ke apa ya? Akurasi. Nah, jadi gini, kita mau mengerucutkan lagi dari ekspektasi kita itu sebenarnya kita mau ngarahkan dia kemana dari quality issues yang ini. Bisa paham? Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, setelah kita selesai ini gitu ya, kita selesai untuk mendeskripsikannya berdasarkan quality issues yang tadi sudah kita bahas dan mencoba mendeskripsikannya, kita akan buat dia, kita kelompokkan lagi gitu ya. Kita kelompokkan lagi. Nah, ini CTQ itu apa? Critical to quality. Jadi kualitas kritis yang mana? Gitu kan, maksudnya kualitas kritis yang mana yang kita mau coba deskripsikan seperti itu. Nah, misal nih yang tadi ya, ini bank datanya. Nah, apa deskripsinya? Bank data dibuat dalam satu drive yang terdiri dari folder dari setiap divisi. Bank data ditutup secara berkala dalam setiap satu semester, misal. Nah, lebih di detail lagi. Lalu teman-teman, setelah teman-teman buat ini, coba dikelompokkan. Kira-kira dia satu masalah nggak ya? Maksudnya satu deskripsi nggak ya? CTQ-nya itu sama nggak ya? Nah, misalkan kayak ini nih, adanya rekap data yang valid mengenai kelompok kecil. Ini akurasi. Apa description-nya? Konsistensi ketepatan data kelompok kecil. Rekap data kelompok kecil dibuat secara berkala dan detail. Cut off datanya jelas. Ini kan bagian dari data. Berarti dia satu critical to quality kan? Bicara tentang data. Paham ya? Paham ya? Oke, silakan 3 menit. Yang sudah bisa langsung dikelompokkan ya. Yang sudah bisa langsung dikelompokkan. Oke, sudah ya. Waktunya habis. Oke. By the way, kelompok siapa yang ada membahas hubungannya dengan kelompok kecil? Hubungannya dengan kelompok kecil. Semua ya? Oke, apakah tahapan ini membahas, ada yang kalian bahas ini? Sampai ke tahap ini enggak? Yang sekarang kalian lakukan? Oke, maksud saya begini, kita fokuskan saja, tadi aku bilang sama kakak, kita fokuskan saja ke kelompok kecil. Kalau ada pun aspek-aspek yang lain, ekspektasi kepengurusan, ekspektasi relasi keluar dan lain sebagainya, itu kita skip aja dulu supaya kita lebih fokus. Kita ke kelompok kecil. Untuk tahap selanjutnya, bisa? Paham maksudnya ya? Jadi ini nggak apa-apa aja dulu, ini yang udah lakukan. Tapi untuk the next step-nya, kita bahas, kita fokus aja ke kelompok kecilnya. Bisa ya? Oke, silakan lanjutkan Kak. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah kita kelompokkan, tadi udah kita kelompokkan nih, gitu kan. Nah, sekarang kan kita mau fokus ke kelompok kecil. Nah, udah kita kelompokkan nih, berarti kalau, oke, bisa kita mulai. Kalau misalkan, nah kalau misalkan nggak ada penggabungan dari tadi kan ada dua ekspektasi tapi jadi satu CTQ gitu ya, berarti cuma satu, berarti deskripsinya gampang ya, tinggal kita adanya kelompok kecil yang terbeban gitu ya. Kalau tadi di UP mana kalian tadi Dik? Ankes, nah, tadi dia buatnya AKK yang terbeban, itu ekspektasi mereka. Mau mendeskripsikannya AKK yang terbeban ngapain? AKK yang terbeban jadi PKK, AKK yang terbeban jadi pengurus, atau AKK yang terbeban melayani? Yang mana? Nah gitu kan, itu tadi fungsinya kita deskripsikan. AKK yang terbeban seperti apa ekspektasi kita. Nah itu udah nih di deskripsinya. Nah kita lanjutkan aja, langsung ke define proses. Nah tadi kan kita udah mendaftarkan semua ekspektasi kita, kebutuhan kita. Nah sekarang kita masuk ke prosesnya.
memang proses define ini adalah proses yang paling panjang dari semua proses dari metodologi ini. Nah, jadi kita buat proses kerjanya bagaimana supaya itu terjadi. Supaya tadi kan udah kita list nih, CTQ1-nya tadi kan misalnya yang tadi tuh adanya satu bank data yang mencakup semua divisi, retail, rapi, up to date dan dapat diakses gitu. Nah sekarang proses kerjanya gimana supaya ini tercapai? Dan apa indikatornya? Bisa paham? Kita misalkan kakak yang terbeban. Tadi saya tanya terbeban apa? Nah mereka lebih kepada AKK yang terbeban kelompok kecil kak. Oh berarti gini, deskripsinya adalah gini. AKK, jadi mereka bilang supaya AKK-nya itu aktif kak, tanya-tanya kapan kelompok kak, kapan kelompok. Berarti beda kan, dia lebih mengerucut lagi gitu. Nah berarti gini, dia buat adanya kelompok kecil, adanya AKK yang secara aktif ikut kelompok kecil secara aktif. Nah kalau begitu bagaimana proses itu biar terjadi? Coba, apa ya kira-kira supaya AKK itu terbeban secara aktif ikut kelompok kecil. Bagaimana itu bisa terjadi? Hah? Punya HPDT yang baik, gitu. Oke, tuliskan. Punya HPDT yang baik. Apalagi supaya AKK itu secara aktif ikut kelompok kecil. Menurut kalian apa yang harus dilakukan? Follow up dari siapa? Dari pengurus. Tuliskan, follow up dari pengurus. Itu tadi masukannya. Apalagi? Nah, bisa paham ya? Oke, bisa paham? Nah, sampai di sini aja ya. Yang ini nggak usah deh. Yang ini nggak usah, biar jangan terlalu lama. Kita masuk ke proses kerjanya aja. Oke, teman-teman, sudah? Kita lanjutkan ya. Hah? Belum? Oke. Gas. Memang proses ini sih proses yang lama. Udah. Iya, kelompok kecil aja, jangan kemana-mana ya, biar kita lebih enak, kelompok kecil aja. Sudah? Oke, sudah ya. Di belakang rata-rata sudah semua. Gak harus. Oke, kita berhenti di proses kerja ya. Indikatornya nggak usah. Nggak usah indikatornya. Kelamaan nanti. Kalau yang sudah, puji Tuhan. Nggak ada juga, nggak apa-apa. Oke, sudah ya, kita lanjut. Yang di belakang rata-rata udah semua. Nah, lalu what next gitu kan? Nah, kayaknya semangat kali ya untuk diskusi ya. Oke, selanjutnya apa gitu, what next? Nah, kita akan define project. Kalau begitu, dari semua yang sudah kita buat di sini tadi, nah
proses kerja ini tadi sudah kita buatkan project. Gimana? Nih, kita buat seperti ini. Aspek judul projectnya atau improvementnya apa kalau begitu? Dari proses kerja yang tadi, AKK yang terbeban, ya kan? Itu ekspektasinya, AKK yang terbeban. Deskripsinya, AKK secara aktif ikut kelompok kecil. Itu deskripsinya katanya. Bagaimana itu terjadi? Tadi salah satunya adalah HPDT, follow up dari pengurus katanya. Nah, kalau begitu projectnya yang mana yang mau kita improve? Tadi ada dua, kita contohkan yang dua kan. Satu katanya HPDT-nya. Ya. Yang kedua follow up terus menerus dari pengurus katanya. Kalau begitu mana yang mau kita improve? Sebenarnya itu tadi ke indikator. Maksudnya gini, kita mau lihat dari dua ini kira-kira mana sih yang mau kita improve dari indikator yang ada. Ya, tapi karena kita nggak buat indikatornya tapi nggak apa-apa. Yang mana mau kita improve? HPDT. Oke, HPDT misalnya. Ya kita buat judul proyek atau improvement kita itu apa? Ini berdasarkan analisis kita ya. Kira-kira yang paling penting itu adalah apa? Berarti HPDT kita buat analisisnya. Apa judul improvement kita? Peningkatan HPDT AKK. Iya kan? Nah, peningkatan HPDT AKK. Apa masalahnya? Karena AKK kurang terbeban. Tadi kan itu ya ekspektasinya kan? AKK kurang terbeban. Terbeban untuk ikut kelompok kecil. Tujuannya apa? Agar AKK aktif ikut kelompok kecil. Ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya adalah improvement ini mencakup peningkatan HPDT AKK secara apa? Secara komunal misalkan atau secara satu UP. Nah, pemangku kepentingannya siapa? Berarti siapa di sini pemangku kepentingannya kalau kita bicara tentang kelompok kecil? PKK, AKK. Nah, pengurus mau masuk nggak? Hah? Masuk dong. Siapa yang akan buat proyeknya? Ya pengurus kan, koordinasi kan. Mau dispesifikkan, koordinasi komisi apa? Kombinkah atau seluruhnya? Nah itu kalian yang tentukan. Sumber dayanya siapa? Pengurus. Sumber dayanya apalagi kalau peningkatan HPDT? Adanya pembicara. Pembicara itu sumber daya. Pembicara dari mana? Staf perkantas misalkan atau apa yang memberikan sumber daya? Apalagi sumber dayanya? Bahan-bahan sak teduh. Ini kan kita tadi bicara HPDT-nya. Bukan kualitas isi bahannya, ya kan? Karena bicara tentang kelompok kecil ini kan banyak. Oke, silahkan 1 menit. Oke, kita lanjut. Oke. Persisten bisa persisten? Enggak bisa. Oke. Karena banyakkan konteks UP jadi kita mainnya di konteks UP. Oke, kita lanjut. Oke. Steps yang kedua dari the Mike methodology ini tadi adalah measure ya. Ini kita lompati aja. Tapi
teman-teman juga bisa tahu ya, measure. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau mau dilanjut diskusinya lagi bisa ya. Nah, di tahap yang kedua adalah measure. Jadi tahap measure udah tahu lah ya, dari artinya kita mengukur. Kita mau menyusun ukuran saat ini dan target kita apa. Ya kan? Kita main di data kalau measure. Seperti apa? Seperti ini. Dari ini kan tadi udah ya. Ya kan? Tadi kita buat tabelnya yang tabel list of CTQ dan proses kerja. Ini kan enggak ya. Tadi kita enggak kerjain kan? Enggak usah. Nah, mungkin yang perlu teman-teman buat adalah yang ini. Kinerja saat ini dan targetnya kalian mau seperti apa? Dari tabel yang tadi, yang satu ini dan ini proses kerjanya tadi. Nah mungkin data kita nggak ada nih sekarang, mungkin kita nggak tahu. Misalkan kayak tadi ya, kalau AKK yang terbeban, AKK secara aktif untuk ikut kelompok kecil. Nah data kita sekarang emang kelompok kecil kita yang jalan berapa? Berapa rupanya AKK yang aktif kelompok kecil kita sekarang? Nggak tahu, oke nggak apa-apa. Nah target kita sebenarnya ada berapa AKK kita yang aktif ikut kelompok kecil? Paham ya? Semua? Ya semua, oke semua 100%. Silahkan buat target kalian. Nah sekarang berapa, target kalian berapa? Nah itu nanti bisa kalian lanjutkan lah ya, kita lewatkan ini, oke? Atau ada yang udah semangat kali pengen buat target? Hah? Enggak? Oke. Nah ini yang mau saya coba bagikan juga sama teman-teman. Oke. Nggak sanggup lagi kita close di proses define kalau begitu. Gimana? Ada beberapa hal yang mungkin karena kita belum sharing sama pembicara lebih dalam. Jadi teman-teman begini, udah tahu tahapannya ya. Tahapan ini adalah apa yang kita lakukan di UKM di yang UMI yang aku dampingin. Waktu kita ingin menyusun program project itu, apa yang kita lakukan, kita mencoba apa yang kamu harapkan, ya enggak? Ya kan? Itu bagi gini, di dalam kita sudah mapan ini bagi beberapa kampus, define itu UKMKP itu sudah didefine dalam RIPM. Itunya acuannya. Makanya banyak masalahnya, baru sekarang disadari pengurus UKM, ya kan? Nah, bagi USU ada juga RPP pelayanan kita, itu adalah definisinya. Hanya saja define-nya itu kadang-kadang itu kan sudah kuno. Oke? Udah bisa? Saya yakin gini, hampir semua teman di kampus waktu menyusun program itu dimulai dengan apa yang mau kita harapkan, ya kan? Oke, sekarang keep dulu itu, lalu kita dengarkan analisanya ya. Soalnya ini yang jadi penting gitu, maksudnya bagaimana kita bisa menganalisa keadaan kita sehingga kita bisa memikirkan ada improvement dalam bidang apa, untuk apa dan mencapai apa. Oke, masih sanggup? Masih ya? Karena gini, tadi saya mau, kan ada snack di situ, tapi kalau mau kita break nanti jadi malam kali kita. Jadi kita tuntaskan aja 25 menit, baru nanti kita makan snacknya sampai larut malam ya. Oke, masih muda kalian kan, masih bisa lah ya makan snack. Oke ya? Oke, gitu ya Kak ya? Oke. Oke, kita ke sini aja ya teman-teman. Bagaimana sih kita bisa menganalisa akar masalah, ya kan? Jadi ada beberapa cara kita bisa menganalisanya. Nah, yang pertama adalah gini, mencari akar masalah itu bisa dengan tahapan ini. Yang pertama, kita gunakan diagram sebab akibat.
kita mengajukan pertanyaan mengapa, gitu kan? Mengapa kondisi tersebut ada dan mengapa hal ini terjadi? Ask why 3 until 5 times. Jadi kita bertanya gini, kenapa? 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 Gitu kan? Nah, kita tanya simptom pertama, AKK yang tidak terbeban. Kenapa AKK terbeban? HPDT yang baik. Kenapa HPDT AKK tidak baik? Udah ya, udah dua why. Ya kan, simptom yang pertama tadi adalah AKK tidak terbeban kan. Kenapa AKK tidak terbeban kelompok kecil? Kita temukan jawabannya, HPDT-nya kurang. Kenapa HPDT AKK itu kurang? Jawabannya jarang saat teduh Kak, atau nggak punya susah bangun pagi gitu ya, susah bangun pagi, nggak saat teduh, nggak ikut doa, nggak segala macam. Kenapa AKK kita susah bangun pagi? Misalnya gitu ya, misalnya emang kenapa AKK kita itu sulit bersaat teduh? Misalnya ya, kenapa AKK kita itu sulit bersaat teduh? Udah berapa why? Nah, jadi bisa jadi misalkan AKK yang tidak terbeban kelompok kecil itu ternyata mungkin akar masalahnya bukan karena HPDT-nya. Bisa paham ya? Bisa jadi akar masalahnya itu adalah dia tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Suka tidur malam, misalkan ya begadang, sehingga pagi tidak mau bangun pagi. Terus apa? Main futsal jam 11, misal gitu ya. Bisa paham? Jadi kita temu nih ternyata akar masalahnya apa? Ya. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa gunakan ini. Teman-teman bisa gunakan fishbone diagram. Analisa tulang ikan, ya kan? Anak-anak industri atau manajemen mungkin sering dengar ini. Kita bisa gunakan analisa tulang ikan gitu. Problemnya tadi AKK tidak terbeban kelompok kecil. Apa-apa aja sih emang yang termasuk? Ini eksternal faktor, prosedur, policy-nya, equipment-nya, people-nya. Coba masukkan apa-apa aja yang menurut kalian itu membuat AKK tidak terbeban ikut kelompok kecil. Bisa ya? Nah itu analisanya. Nah teman-teman kita mungkin sampai sini aja. Nah selanjutnya nanti, nah kayak begini nih. Lalu nanti dari semua akar masalah itu, kan tadi udah nemu nih apa-apa aja akar penyebabnya. Kita buat lagi, kita urutkan lagi, lalu kita improve. Nah apa tujuan improve? Kita mengembangkan solusi yang memungkinkan dan diterapkan gitu ya dalam proyek yang logis dan terencana. Nah dia seperti apa? Nah seperti ini, tadi kan udah dapat tuh akar penyebabnya. Ini kalian beranjak dari proyek yang kalian buat tadi ya, kan tadi udah ada judulnya. Nah misalkan, nih alternatif solusinya seperti apa, bagaimana implementasinya, kapan dan bagaimana akan dilaksanakan. Nah kontrol, mengoperasionalkan perbaikan gitu ya, kita mengontrol apakah proyek kita itu berlangsung. Nah ini tabel yang tadi kita bandingkan lagi, target kita tadi dengan hasil. Apakah ternyata AKK kita makin meningkat untuk aktif secara kelompok kecil. Oke, ini nggak usah ya. Nah, teman-teman seperti itu kira-kira membuatnya. Nah, analisa ini kita gunakan, sebenarnya kita bisa jadi gini, kita buat di dalam satu tabel yang simple. Ini kan kita beranjak, kita mau buat improvement nih. Tadi ya mulai dari proses define, kita measure, kita analyze gitu kan. Nah, membuat akar masalahnya apa, kita temukan apa sih akar masalahnya yang ada dengan cara ini. Kita bisa tuangkan di SAIP tadi. Ya. Nah, geser lagi. Nah, teman-teman
ini yang coba saya buat. Oke, bisa ya kita sedikit lagi. Nah teman-teman, nggak nampak ya? Ini yang coba saya buat. Oke, waktu saya di challenge gitu ya, challenge untuk a new position di kantor. Nah, position sebagai section head. Teman-teman, dari proses the mic metodologi tadi, saya coba mendefine kira-kira ekspektasi saya. Nah, jadi gini, ini kan untuk levelnya yang di sini dan departemennya ini, administration and service. Berarti saya fokus kepada itu. Nah, kalau teman-teman kan tadi mau improve-nya di kelompok kecil, silahkan buat gitu ya. Jadi ini challenge-nya, current condition-nya kayak apa? Idealnya harusnya seperti apa? Berarti kan ini dari proses analisa kita tadi ya, define tadi. Lalu situation analysis-nya seperti apa? Nah, bagaimana, apa solusi yang kamu usulkan gitu? Harusnya seperti apa solusi kita? Itu yang tadi yang kita udah coba buatkan, deskripsikan strategi-nya seperti apa. Lalu selanjutnya apa action plan-nya? Lalu yang selanjutnya bagaimana waktunya? Kapan mau kita laksanakan? Itu semua tadi kita buat di dalam proses define, measure, analyze, improve and control. Kayak gitu. Nah, prioritinya seperti apa? Lalu reasonnya seperti apa? Gitu. Nah, ini tabel yang bisa kalian gunakan teman-teman untuk buat program atau project improvement apa sih sebenarnya yang kita butuhkan di kampus kita, kira-kira gitu. Tapi memang kita harus melalui proses define dulu, kita harus benar-benar mengekspektasikan apa sih untuk UP kita ini gitu. Dan semuanya tadi. Nah nanti mungkin kalau teman-teman mau nanti bahannya ada, mungkin perlu atau kalian mau diskusikan lagi gitu ya lebih dalam lagi. Oke, itu aja. Atau adakah dari teman-teman yang mau mempresentasikan apa yang sudah teman-teman kerjakan? Coba 1 atau 2 UP deh. 1 aja. Oke, siapa yang dengan pengen banget gitu kan? Yang mau presentasikan di proses define tadi tuh. Mendefine, menganalisis, berusaha menemukan needs, proses and project. Oke, UKM, dari UKM KMK USU. Kita beri aplaus dulu untuk semangat mereka. Ayo, silakan semuanya ya. Yuk, timnya semua ikut karena akan pegang kertas yang gede itu ya. Silahkan. Kita dengar sama-sama ya teman-teman. Apa sih proses define mereka? Hah? Mau presentasi kali si Hariman? Oke, bentar ya. Enggak, si Hariman. Oke, silahkan. Oke, shalom teman-teman. Ya, kami dari UKM KUSU ingin mempresentasikan layanan teman-teman apa yang menjadi kebutuhan dan juga ekspektasi kami. Yang pertama kami mengharapkan dan sebenarnya ini juga jadi kebutuhan itu adalah PKK militan. Lalu ada data DR, lalu kelompok kecil taat ber-PI. Lalu kelompok kecil memiliki kesaksian hidup yang baik. Lalu kelompok kecil continue, pertemuan lebih efektif. Lalu pengurus menjadi teladan. Lalu satu kelompok kecil menghasilkan minimal 1 PKK. Lalu tidak ada UP yang sakit. Kesatuan hati UKM KWK dan pembina memperhatikan. Ada 2 lagi teman-teman. Sorry agak banyak. Lalu ada UP tidak bergantung pada alumni dan UKM ada sebanyak jumlah UP. Itu yang menjadi kebutuhan dan juga ekspektasi kami teman-teman. Ya, di sini kami akan memfokuskan ke bagian kelompok kecil ya teman-teman. Dari tadi yang sudah kebutuhan dan juga ekspektasi kami ada 3 hal yang berhubungan dengan kelompok kecil. Yang pertama itu adalah PKK militan. Ada 4 ya teman-teman, PKK militan.
Di sini deskripsinya itu PKK itu memimpin kelompok kecil secara kontinu, lalu PKK memiliki transfer visi yang baik, dan PKK setia untuk memperhatikan AKK-nya. Lalu untuk kelompok kecil yang taat ber-PI, deskripsinya itu kelompok kecil kompel atau kelompok kecil itu ber-PI sesuai dengan kurikulum pelayanan atau sesuai dengan TB dan TP-nya. Ke mahasiswa USU, karena kami mengutamakan ber-PI itu ke mahasiswa USU dulu teman-teman, baru nanti ke luar gitu. Lalu untuk kelompok kecil yang kontinu, itu deskripsinya kelompok kecil itu berkelompok sesuai dengan minggu efektif yang telah ditetapkan. Untuk yang satu PKK, satu kelompok kecil menghasilkan satu PKK, deskripsinya adalah ada PKK baru dari setiap kelompok kecil dan itu minimal satu. Sebenarnya harapannya semua, tapi minimal satu lah gitu yang dihasilkan. Oke, untuk selanjutnya untuk proyeknya kami mendapati beberapa hal dasar yang menjadi kendala kita. Kami mendapati ada HPDT, persekutuan, keterbebanan PKK dan AKK dan juga keberjuangan PKK dan AKK gitu. Jadi kami mendapati 4 hal dan kami gabungkan menjadi satu proyek. Judulnya itu Keperjuangan PKK AKK untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan juga KTB-nya gitu. Dengan masalahnya tadi udah dibagikan juga, ada PKK yang tidak berjuang, persekutuan yang nggak baik, HPDT nggak baik, kelompok kecil juga nggak seru ya, flat, boring, nggak menarik dan bahkan membosankan gitu. Dengan tujuan proyek ini adalah kelompok kecil bisa continue gitu dan bertransfer visi lah gitu. Jadi kelompok kecil sustainable, berkelanjutan. Jadi nggak hanya stuck di situ-situ aja. Lalu ruang lingkupnya kami buat melalui pengisian, ada sharing, visitasi kelompok kecil ataupun PKK dan juga follow up dari kelompok kecil dengan stakeholdernya PKK, AKK, pengurus dan juga PKK-nya si PKK. Kami membuat juga PKK si PKK karena kami rasa PKK harus terbeban juga dengan adik-adiknya yang sedang memimpin gitu. Siapa tahu kan PKK yang baru memimpin memiliki keterjatuhan, tantangan tersendiri dengan perbedaan yang ada, dia butuh tempat untuk berbagi. Lalu sumber dayanya ya pasti PKK, AKK, pengurus dan juga pembicara gitu. Itu aja sih dari kami. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat UKM KMK USU. Oke, satu lagi ya dari mana nih? Unimed atau ada yang pengen kali? Oh, Bang Hariman. Hah? Oh, ada. Oke, silakan. Kita kasih tepuk tangan. Dari mana? UKMKP? Ah, FIK, UP FIK. Oke, dari UP FIK Unimed. Oke, silakan. Salam untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kami dari UP FIK, UKMKP UP FIK akan menjelaskan hasil dari pengerjaan kami. Di mana untuk daftar kebutuhan dan ekspektasi yang pertama, PKK mahasiswa lebih dominan. Dengan deskripsi AKK mahasiswa kurang terbeban menjadi PKK. Yang kedua, inventaris memadai. 3 PKK yang berkualitas, 4 AKK aktif mengikuti program, 5 pertemuan yang efektif. Dan untuk kefokusan kami dalam kelompok kecil, jadi 1 dan 3 ini kami fokuskan untuk kelompok kecil. Jadi deskripsinya PKK alumni lebih banyak memimpin mahasiswa, AKK mahasiswa kurang terbeban menjadi PKK, CPKK kurang diperlengkapi. Dengan solusi yang kami berikan yaitu mengadakan pengisian CPKK dan magang PKK. Dengan judul project yaitu dengan training PKK. Pernyataan masalahnya agar kualitas dan kuantitas PKK
Oh iya. Kualitas dan kuantitas PKK yang masih kurang dengan tujuannya agar meningkatkan kualitas dan kuantitas PKK. Apa ini? Pemangkul kepentingan yaitu AKK dan PKK. Mungkin itu, dan pengurus. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya bagikan buat kita. Mungkin waktunya juga terbatas gitu ya. Tapi teman-teman bisa baca banyak sumber tentang metodologi ini atau kita nggak bisa ambil semuanya mungkin ya gitu, nggak bisa ambil. Tapi mungkin prinsip-prinsipnya yang bisa kita ambil gitu kan untuk kita kembangkan di UP kita untuk mengimprove apa kira-kira yang perlu kita improve di UP kita masing-masing. Itu saja dari saya kembalikan kepada Bang Jupa. Teman-teman, di agenda kita itu sebenarnya ada satu agenda lagi namanya selah. Selah itu adalah ruang di mana kita menutup dengan segala sesuatunya dengan mereview hal-hal yang paling kuat bagi kita untuk apa yang Tuhan ingatkan bagi kita gitu. Nah, saya akan hanya memandu sangat singkat saja. Saya tahu ada beberapa di antara kita sudah lelah juga. Bagi teman-teman, saya ingin teman-teman ambil waktu sebentar, coba ingat ya, ingat mulai dari pertama kali kamu mendapatkan informasi ini. Mulai dari kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk ikut. Mulai dari bagaimana dengan berliku-liku jalan yang panjang itu Tuhan cukupkan ada uangnya, ya kan? Lalu kamu ingat lagi perjalananmu tadi pagi menuju ke tempat ini, lalu ingat bagaimana kesan pertamamu, first impressionmu datang ke tempat ini, bercakap-cakap dengan orang-orang di sini, tiba-tiba kamu klop dengan teman kelompokmu. Tadi saya dengar-dengar katanya kalian cukup nyaman dengan teman kelompokmu, ya kan? Tiba-tiba klop banget, lalu ada hal-hal yang Tuhan bukakan juga bagimu, ada makanan yang disediakan, kemudian games juga. Kamu sekalipun kelelahan, sekalipun minta berhenti, nggak ada yang semua jalan terus, ya kan? Dipaksa kerja rodi 60 menit, semua permainan itu bisa dijalankan dengan baik, termasuk sampai bagian ini. Teman-teman coba fokuskan pada satu hal saja. Kira-kira dari semua perjalanan yang panjang ini, apa yang cukup kuat bagimu yang Allah ingin kamu menjadi sesuatu itu? Apa gitu? Coba pikirkan baik-baik gitu. Dari antara semua itu, Allah ingin kamu menjadi apa? Yang begitu kuat sekali gitu. Apa hal yang begitu kuat? Apakah mungkin kamu coba pikirkan, kamu datang ke sini lihat tadi block tree itu ya. Mungkin kamu dengan ada yang excited, ada yang ada yang tadi merasa dijebak dan lain sebagainya. Tapi bagaimana perasaan itu hari ini gitu. Oke? Saya kasih waktu bagi kita dengan tenang untuk bisa memikirkan gitu. Nggak usah tutup mata juga kalau kamu nggak terbiasa tutup mata. Kamu juga bisa menulis kalau kamu bisa menulis. Tapi bagimu kira-kira apa yang Allah katakan kepadamu tentang kamu, kepadamu dan bagimu malam ini. Mari dengan teduh kita lakukan ini kurang lebih 5 menit saja, jam sampai pukul 10 sampai 05. Setelah itu kamu bisa tutup dengan doa syukur kepada Tuhan. Berdoa mungkin bagi 1-2 orang yang Allah ingin kamu doakan. Lalu mari kita jaga keheningan sampai pukul 10:10. Ya, mari kita ambil waktu ini, kita pergunakan waktu yang tenang ini. Amin. Mari di akhir kita bersyukur sekali lagi ada 12 jam persis. Kita tadi tiba di sini pukul 10, kita memulai 10:30, Tuhan memberi kita kekuatan. Teman-teman di akhir menutup hari ini saya ingin mengajak kita berdoa untuk 3 orang rekan kita yang tadi pagi dan sore mengalami kecelakaan pada saat menuju ke tempat ini. Berdoa untuk Kak Jelita yang saat ini
dia lagi dirawat di rumah sakit untuk perawatan yang lebih lanjut. Yang kedua, berdoa untuk Bang Wando, dan Bang Wando juga saat ini sedang istirahat. Bang Wando dari Teknik Musuh, Kak Jelita dari staf perkantas tapi dulu alumni dari FIP. Bang Wando juga tadi kecelakaan, dia saat ini istirahat di perkantas di rumah sekretariat kita. Begitu juga dengan Kak Irma. Kak Irma juga temannya Kak Jelita tadi pagi. Mereka juga ada insiden. Lalu Kak Irma juga istirahat di sana. Mari berdoa supaya Tuhan memulihkan bukan saja tubuh fisiknya, tapi memulihkan jiwanya, semangatnya. Irma berjuang untuk berizin dari kakaknya di Kisaran supaya bisa ikut stay di tempat ini. Kalau enggak, mulai hari Rabu yang lalu dia sudah harus pulang ke Kisaran, tapi dia stay. Nah, tapi Tuhan kelihatannya punya maksud yang lain. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan memulihkan semangat mereka, memulihkan jiwa mereka, dan juga memulihkan tubuh sakit mereka. Mari berdoa berseru bersama kepada Tuhan untuk mereka. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dengarkanlah seruan kami untuk ketiga hamba-Mu. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan yang memulihkan mereka, menyegarkan jiwa mereka, memberikan keteguhan kepada mereka, menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan melalui berbagai kehidupan, baik ups maupun downs. Kami berdoa kepada Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, seringkali kami berpikir, berprasangka buruk terhadap pekerjaan Tuhan dan terhadap Tuhan sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan, kami ingin menopang ketiga saudara kami ini. Kiranya di tengah-tengah ada godaan untuk mempersalahkan Tuhan, godaan untuk terus berpikir yang berprasangka yang tidak baik terhadap Allah dan pekerjaan-Mu. Kiranya mereka di dalam perjalanan ini, mereka terus bisa menemukan sebagaimana Ayub, menemukan Allah pada dasarnya Allah, bukan karena apa yang Allah lakukan, tetapi kepada siapa Allah itu sendiri. Kami berdoa biarlah ketiga mereka boleh mengalami terus penyegaran daripada Tuhan. Sebagaimana Engkau memulihkan kami, menyegarkan kami, meneguhkan kami, begitu juga lah kiranya Engkau memulihkan, menyegarkan, dan meneguhkan mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan, berkati perjalanan hamba-Mu ulang ke Medan malam ini, kiranya tiba dalam keadaan baik di Medan dan besok lagi datang ke tempat ini. Berkati juga teman-teman kami di tempat ini, berkati kebersamaan kami, berkati makanan dan minuman yang telah tersedia, kiranya itu menjadi sarana bagi kami untuk bisa bersekutu, membangun cerita, membangun koneksi, membangun kolaborasi, membangun pelayanan kami di kota ini. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kesegaran yang Kau berikan selama 12 jam kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.